Halo, apa kabar Wong Kita Galau? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar News Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Anggi Pradita siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 31 Oktober 2023. Sajian utama hari ini antara lain, aktivitas tambang liar batubara di Muara Enim digerebek polisi. Pendistribusian logistik pemilu di KPU Muara Enim. Bisnis warkop minuman kaya rempah dobrak perekonomian di Palembang. Pemirsa, inilah seputar Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa. Polres Muara Enim menangkap setidaknya 30 pelaku penambangan batubara ilegal di wilayah Kecamatan Tanjung Agung. Selain pelaku, petugas juga mengamankan alat berat yang digunakan untuk melakukan aksi penambangan liar. Tindakan tegas dilakukan Satuan Polres Muara Enim dengan menerjunkan 200 pasukan di backup Satbrimob Polda Sumsel. Pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan pelaku penambangan batubara ilegal yang berada di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung. Dari 2 lokasi yang didatangi, petugas menangkap 30 orang yang diduga terlibat dalam aksi penambangan ilegal. Selain pelaku dan pemilik lahan, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 7 unit alat berat jenis eskavator dan kendaraan roda 4, serta barang lainnya seperti jerigen, juga pondok-pondok tempat istirahat. Aksi penangkapan ini sempat membuat panik para pelaku yang saat itu berada di lokasi. Ada beberapa pelaku yang mencoba melarikan diri, namun dengan sigap berhasil digagalkan petugas. Menurut keterangan Kapolres Muara Enim AKBP Andi Supriyadi, lokasi ini sudah lama beroperasi dengan omset mencapai miliaran rupiah. Selain itu bukan hanya menambang, di lokasi tersebut dijadikan stockpile pengepulkan batu bara yang akan dijual kepada pembeli di daerah Lampung dan Pulau Jawa. Saat ini barang bukti dan juga para pelaku sudah diamankan di Polres Muara Enim dan alat berat sementara dititipkan di PT Bumi Asam. Lokasi juga sudah diberi garis polisi. Sementara saat ini masih ada 2 orang pemilik lahan yang saat ini menjadi DPO Polres Muara Enim, di mana saat melakukan penggerebekan di rumah salah satu pemilik lahan, petugas mengamankan senjata airsoft dan peluru. Pihak kepolisian menghimbau kepada pemilik lahan bernama Endang untuk menyerahkan diri. Peran mereka apakah memang bisa sesuai dengan undang-undang banyak yang akan kita terapkan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria Ajus melaporkan. Pemirsa, Polres Musirawas Sumatera Selatan mengamankan 1,2 ton bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. BBM tersebut diamankan bersama 6 unit mobil ketika mengantri minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite dan Solar sebanyak 1,2 ton bersama puluhan dirijen yang berada di 6 unit mobil diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas. BBM bersubsidi tersebut diamankan saat melakukan antrean pengisian BBM di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau biasa disebut SPBU. 2 unit mobil diamankan saat mengantre di SPBU Mandi Aur, Kecamatan Muara Kelingi, dan 4 unit mobil diamankan di SPBU Simpang Semambang, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas. Sementara para pelaku penimbun minyak bersubsidi atau pemilik 6 unit mobil masih dilakukan pengejaran pihak kepolisian karena berhasil melarikan diri saat akan ditangkap dan meninggalkan mobil mereka di SPBU. Dan totalnya adalah 6 kendaraan yang kami amankan tadi malam. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa kami terus melakukan upaya penyelidikan dan apabila terbukti terdapat penyalahgunaan BBM, maka kami dari Polres Musirawas akan menindak tegas pelaku. Pihak Polres Musirawas melakukan pengejaran pemilik kendaraan dan melakukan penyelidikan kepada pemilik SPBU tersebut. Dari Musirawas, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, korupsi penerbitan sertifikat hak milik program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2018 yang berdiri di atas tanah milik Pemprov Sumsel dituntut jaksa 5 tahun penjara di persidangan Pengadilan Tipikor Palembang. Persidangan 3 terdakwa korupsi penertiban sertifikat hak milik program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, seorang oknum lurah Talang Kelapa Aldani Marliansyah, Mustakfiruddin oknum ASN BPN Palembang, dan Tarkim pihak swasta jalani sidang tuntutan jaksa di Pengadilan Tipikor Palembang. Dalam persidangannya, tim jaksa penuntut umum Kejari Palembang menuntut 2 terdakwa Aldani Marliansyah dan Mustakfiruddin ASN BPN Palembang dengan tuntutan 5 tahun penjara, sementara Tarkim pihak swasta dituntut 4 tahun penjara. Selain pidana hukuman penjara, ketiga terdakwa juga didenda masing-masing 200 juta rupiah, subsidi 4 bulan kurungan penjara, terkait korupsi penertiban sertifikat hak milik program PTSL tahun 2018, yang berdiri di atas tanah milik Pemprov Sumsel, di kawasan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Di hadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan para terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menanggapi tuntutan jaksa tersebut, tim penasehat hukum terdakwa akan melakukan pledoi pembelaan pada pekan depan. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sosialisasi digitalisasi layanan SPBU terus dilakukan Pertamina di wilayah Sumatera Selatan. Melalui jalur karpet biru, para pelanggan SPBU tak perlu antri panjang karena semua dilakukan melalui aplikasi My Pertamina. Namun sayang, warga masih mengeluhkan ketersediaan karpet biru belum 100% di wilayah Sumatera Selatan. Para pekerja lapangan yang pergerakannya mobile kini sudah punya solusi menghindari antrian panjang pengisian BBM di SPBU. Salah satunya warga Palembang, Eka Caniago ini, yang sudah melakukan transaksi cashless alias non-tunai. Eka yang bekerja sebagai marketing ini mengatakan sudah menggunakan layanan karpet biru karena memberikan kemudahan dari sisi efisiensi waktu dan tak harus membawa uang tunai. Melalui aplikasi My Pertamina, pengisian BBM hanya dalam hitungan menit saja karena dibantu operator. Namun Eka sempat kecewa karena ada beberapa SPBU yang masih belum menerapkan jalur karpet biru. Ia berharap Pertamina menyediakan layanan ini di seluruh SPBU. Kalau misalnya agak kecewa aja, ada yang tempat My Pertamina SPBU-nya gitu kan, ada yang gangguan kayak gimana kan di tempat-tempat yang SPBU lainnya gitu. Kalau ini sih enggak. Sementara pihak Pertamina mengaku terkait keinginan layanan karpet biru di seluruh SPBU, pihaknya mengakui terkendala sinyal yang buruk di beberapa daerah. Namun Pertamina berusaha mengatasi kendala ini. Kalau Sumatera Selatan memang kita akuin di beberapa wilayah ada beberapa SPBU karena My Pertamina ini harus kuat sekali di sinyal. Gitu. Nah, ada beberapa daerah memang di Sumatera Selatan ada kendala sedikit di sinyal, dia tidak stabil. Jadi Pertamina terus mengedukasi masyarakat untuk menggunakan jalur karpet biru dengan menyediakan booth edukasi dan juga memberikan pelatihan khusus operator agar tak ada kata lelet dalam melayani. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, DPD Partai Perindo Kabupaten Empathlawang mengganti 2 orang kadernya yang duduk di kursi DPRD Empathlawang. Pergantian ini dilakukan sesuai peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, di mana bakal caleg yang maju pada Pileg 2024 mendatang, namun dari partai yang berbeda, maka diharuskan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD terlebih dahulu. DPRD Kabupaten Empathlawang, Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna pergantian antar waktu atau PAW. Anggota DPRD Empathlawang dari fraksi Partai Perindo, paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Empathlawang, Persi, dihadiri oleh PJ Bupati Empathlawang, Fauzan Khoiri, beserta unsur Forkopimda. Pelantikan 2 anggota DPRD dari fraksi Partai Perindo berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang pemberhentian Indra Gunawan dan Heni Ferawati sebagai anggota DPRD Kabupaten Empathlawang, dan pengangkatan Nurdin Arhab dan Tonizal sebagai pengganti antar waktu anggota DPRD Empathlawang sisa masa jabatan 2019-2024. Proses pelantikan kedua anggota DPRD Empathlawang dari Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap bernomor urut 16 pada pemilu 2024 mendatang diawali dengan pengucapan sumpah dan janji dipimpin oleh Ketua DPRD Empathlawang. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan.
Menurut Tony Zal, dalam sisa waktu jabatannya sebagai anggota DPRD 4 Lawang akan bekerja maksimal, di mana Partai Perindo selama ini dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Bisnis warkop minuman kaya rempah dobrak perekonomian di Palembang. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Menunggu penetapan upah minimum buruh dan persiapan jelang pemilu 2024 mendatang, Serikat Buruh Sumsel dan Kota Palembang menggelar pertemuan. Serikat Buruh pastikan isu ketenagakerjaan tidak akan mempengaruhi jalannya pemilu dan siap kawal pemilu yang damai. Isu ketenagakerjaan yang mencuat saat ini hingga menunggu penetapan upah minimum buruh tahun 2024, Serikat Buruh di Sumatera Selatan dan Kota Palembang menggelar pertemuan yang bertempat di salah satu resto yang ada di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Hal ini dilaksanakan guna memantapkan peran Serikat Buruh dalam menyambut pemilu 2024 mendatang dan juga memastikan peran Serikat Buruh dalam memfilter isu terkait ketenagakerjaan. Ali Hanafia selaku koordinator wilayah KSBSI Sumsel mengatakan Serikat Buruh siap mendukung penuh pelaksanaan pesta demokrasi dan berharap kepada Bawaslu untuk sportif dalam menyambut pemilu 2024 mendatang. Ya, kita terima kasih kepada Ibu Suryati. Mereka sudah sangat aware kepada kita karena dia akan bekerja sama dan akan menindaklanjuti. Kita pun berkeinginan kepada Bawaslu bertindak sportivitas dalam menghadap pemilu ini. Jadi Bawaslu sebagai hakim yang kita harapkan pelaksanaan pemilu ini memang benar-benar tertib khususnya di Sumatera Selatan ini. Hermawan selaku Ketua Serikat Buruh Niaga Informatika Keuangan Perbankan dan Aneka dari KSBSI Palembang menambahkan aksi yang dilakukan oleh Serikat Buruh beberapa waktu belakang tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Situasi itu mengkonsolidasikan masyarakat, baik melalui tokoh-tokoh masyarakat, aparat-aparat pemerintah di bawah, untuk dicurigai sebelum pencoblosan akan dilakukan money politik. Nah, itu yang juga dipertanyakan oleh kawan-kawan sebagai masyarakat agar Bawaslu melakukan tindakan preventif terhadap upaya-upaya money politik yang justru merubuhkan dasar-dasar kita berdemokrasi. Serikat Buruh pastikan pemilu 2024 mendatang akan berjalan dengan kondusif.
Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Bilik suara dan kotak suara yang merupakan logistik pemilu 2024 sudah mulai didistribusikan. Untuk wilayah Muara Enim sendiri, logistik sudah ditempatkan di gudang penyimpanan sembari menunggu logistik lainnya. Pendistribusian logistik pemilu 2024 untuk setiap daerah di Indonesia sudah mulai didistribusikan. Untuk wilayah Kabupaten Muara Enim sendiri, dalam 2 hari ini mulai masuk logistik pemilu berupa bilik dan kotak suara. Dengan menggunakan 4 unit truk, logistik yang diangkut langsung dari pabrik pembuatan sudah mulai ditata di gudang yang sudah disiapkan oleh KPU Muara Enim. Untuk bilik suara, ada sekitar 7.144 lembar yang diangkut menggunakan 1 unit truk. Truk yang membuat logistik masuk ke gudang pada pagi hari dengan pengawalan kepolisian. Selain bilik, kotak suara dengan jumlah total 8.930 kotak juga sudah datang dan ditata di gudang penyimpanan yang selanjutnya akan dilipat, kemudian didistribusikan ke TPS-TPS melalui pihak kecamatan sesuai daerah pemilihan. Pendistribusian akan dilakukan secara bertahap. Tentunya kita akan mengecek apakah bilik ini ada yang rusaknya rusak ringan atau rusak berat. Tapi sejauh ini yang kami lihat, insya Allah tidak ada yang rusak, tidak ada yang rusak insya Allah untuk. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, bermula dari kecintaan terhadap minuman kesehatan dengan campuran rempah. Seorang pemuda Palembang berhasil mendobrak perekonomian dengan berbisnis warkop wedangkan rempah. Tak tanggung-tanggung, omset yang ia dapatkan dalam 1 bulannya mencapai puluhan juta rupiah. Mendengar kata warkop pasti ada di benak kalian, yakni sebuah warung yang menyediakan menu utama berbahan kopi. Akan tetapi kali ini berbeda dengan warkop lainnya, di mana warkop ini menyediakan minuman yang mengandung aneka ragam rempah. Dengan konsep menyerupai sebuah kafe dan minuman hangat yang menyehatkan tubuh, ternyata rempah-rempah ini pun mengantarkan Dedi, pemuda Palembang yang berhasil mendulang kesuksesan dengan berbisnis warkop wedangan rempah yang beralamat di Jalan Alamsyah, Ratu Prawira, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Tak tanggung-tanggung, omset yang ia dapatkan dalam 1 bulannya hingga mencapai puluhan juta rupiah. Menangkap ini sebagai peluang bisnis yang bisa istilahnya itu ada varian baru lah untuk minuman saya kan biasanya kopi kan dan bandrek. Ini wedangannya ya oleh karena itu pas kita ambil wedangannya cocok nih kalau untuk di wilayah Poligon itu. Buat saya cocok ya. Dan saya ada peradangan sendi juga di lambung, jadi cocok karena ini bahannya dari alami semua. Selain nyaman buat nongkrong, varian harga wedangan rempah sangat ramah di kantong, mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Pradita, sampai jumpa.